Bapak mungkin hasil rapat tadi seperti apa? Ya, tadi melakukan video conference dengan Bapak Presiden dalam ratas dengan para gubernur dan menteri, Bapak Wakil Presiden, Bapak Presiden tadi. Arahan Bapak Presiden yang pertama adalah bagaimana kita bersama-sama bangsa Indonesia ini untuk bersatu untuk melawan COVID-19 ini tidak menyebar secara meluas. Terutama bagaimana diarahkan kepada semua kita bekerjasama pemerintah bersama tokoh-tokoh agama, tokoh adat sampai pada level tingkat desa dan kampung untuk melakukan sosialisasi agar physical distancing ataupun social distancing ini bisa dapat berjalan dengan baik, karena itu akan menyelamatkan kita semua. Bapak Presiden juga memilih untuk tidak melakukan lockdown, tapi cara ini dipakai dan beliau meyakini bahwa dengan cara ini akan kita mampu untuk bisa bertahan bahkan menyelesaikan masalah corona di Indonesia. Tadi arahan yang pertama seperti itu. Yang kedua, dampaknya. Dampak yang pertama perlu dihitung betul kepada gubernur untuk mengkaji secara mendalam dampak sosial dan ekonomi daripada virus corona ini berapa lama dan apa-apa saja dipertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah. Yang pertama, melakukan fokus terhadap program-program yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan perencanaan kembali anggaran yang diprioritaskan kepada dampak akibat virus corona ini pada usaha kecil dan menengah itu disiapkan. Lalu bantuan sosial tunai juga disiapkan oleh para gubernur untuk diarahkan kepada kelompok-kelompok yang berdampak akibat virus corona ini. Selanjutnya juga Bapak Presiden menjelaskan bahwa seluruh alat pelindung diri APD yang menjadi masalah di seluruh provinsi, juga seluruh negara, ini sedang disiapkan. Kita telah diberikan juga perusahaan yang memproduksi itu, antara Listrik dan Pan Brothers, untuk memesan langsung. Tetapi dari pemerintah pusat telah mengirim kepada semua provinsi, karena Nusa Tenggara Timur sampai hari ini masih negatif. Kita hanya mendapatkan dukungan sekitar 500.000 packs dan sudah laporan kepada saya sudah diterima. Kita juga menyiapkan itu dengan baik, dan Bapak Presiden minta untuk juga membuat sebuah perencanaan untuk bagaimana kondisi ringan sampai dengan berat di sebuah provinsi. Dan karena itu kami rapat dan mendesain kembali apabila kondisi-kondisi seperti apa, langkahnya macam apa, ruangannya macam apa, dokternya macam apa, alat pelindung seperti apa, dan bagaimana kami mampu untuk mengatasi itu dan laporan itu kepada Bapak Presiden. Dan itu hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden hari ini. Pertama, beliau menegaskan betul bahwa social distancing dan physical distancing itu tetap dijaga untuk menjalankan kita. Kedua, terus melakukan pengkajian dan anggaran diprioritaskan kepada para masyarakat yang terdampak terhadap COVID-19. Itu yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kalau sesuai kajian pemerintah NTT sendiri, apakah sudah ada dampak sosial ekonomi terkait COVID-19 ini? Sedikit banyak pasti ada. Sedikit banyak pasti ada. Tadi kami sedang melihat khususnya tentunya dengan COVID-19 ini para di restoran-restoran, hotel itu pasti ada. Kita lagi berhitung betul terhadap supply chain-nya. Karena tidak hadirnya orang di hotel atau di restoran, maka saya tadi minta kepada Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Sekda dan seluruh jajaran pada OPD untuk pemerintah itu menjadi kelompok ataupun bagian yang ikut berperan untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya restoran, kita bisa pesan makan, tidak perlu datang makan situ rame-rame, tapi kita bisa pesan makan. Dari restoran-restoran ini sedang dikaji oleh Bapak Sekda, Bapak Gubernur, kita kaji bersama. Atau bantuan sosial tunai. Contohnya kita tanam kelor, kita lihat nanti macam apa diatur sehingga
physical distancingnya bisa kita jaga. Kelor tetap kita bisa tanam bersama dalam jumlah banyak orang, tetapi kita atur supaya physical distancing itu bisa dihitung. Dan itu bisa kita bantuan sosial tunai, tapi tenaga tanam kita bayar. Ini sedang kita siapkan desainnya macam apa untuk rekayasa-rekayasa seperti itu, rekayasa ekonomi seperti itu kita siapkan untuk dapat menjaga sehingga tekanan-tekanan ini tidak terjadi hebat seperti itu. Bapak, kesiapan mengenai rumah sakit Pak, kalau terjadi sesuatu khususnya untuk isolasi Pak? Yang pertama kita berdoa sungguh-sungguh supaya kondisi ini tetap seperti ini. Sebagai manusia yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kita berdoa supaya kondisi ini tetap seperti ini. Tetapi seandainya ada eskalasi, maka kita akan menangani sesuai protokol yang ada. Kita siapkan, kita sore siang ini juga saya akan menuju ke rumah sakit Undana, untuk Undana yang dimiliki di tingkat 1, kita akan mengecek untuk menyiapkan, karena di sana mereka masih masalah terhadap tempat tidur dan yang lain-lain. Kita akan siapkan sehingga apabila ada apa-apa, kita sudah juga menyiapkan diri untuk itu. Kita juga sedang memesan langsung APD, alat pelindung diri langsung kepada perusahaan-perusahaan dimaksud. Kita juga minta untuk kloroquine yang akan diproduksi oleh Kimia Farma, yang rupanya itu adalah produksi Indonesia, itu terus langsung diproduksi. Presiden juga sedang mendorong sehingga kita punya obat pilihan kedua yang sampai sekarang ini belum ada obatnya, tapi kita punya pilihan kedua yaitu kloroquine untuk kita bisa dipakai dalam rangka pengobatan kalau terjadi ternyata ada yang positif. Artinya rumah sakit Undana disiapkan khusus untuk pasien corona ya? Kita siapkan itu memang untuk corona. Kalau nanti rumah sakit umum atau rumah sakit lain penuh, maka kita punya cadangan. Seperti hari ini dibuat di Jakarta oleh Bapak Presiden Roy Wisma Atlet, kita punya beberapa rekayasa itu, desain-desain antara lain bisa di rumah sakit Naimata, rumah sakit Undana. Juga kalau memang tetap eskalasinya naik, kami siapkan hotel Sandor untuk hal itu. Kami sedang menyiapkan itu. Dilihat dari kesadaran masyarakat NTT yang masih iuran pada malam hari, pemerintah terus mendorong supaya memang ini hal yang baru. Masyarakat belum menyadari betul. Biasanya orang kalau kena sakit dulu baru sadar. Nah, karena itu lewat momentum yang baik ini sebagai gubernur, saya menyarankan kepada kita semua untuk kita mampu menahan diri sesaat daripada kita mengalami sakit yang berkepanjangan. Nahan diri dalam beberapa minggu akan membuat kita memotong mata rantai virus ini kepada banyak orang. Bukan karena kita takut kita sakit saja, tapi kita tidak tahu karena virus ini walaupun kita sehat, kita adalah carrier, kita yang membawa. Karena itu kalau kita berada di mana-mana, bukan kita takut kena, tapi kita takut kita bagian dari menyebarkan itu. Karena itu saya minta kepada semua kita, khususnya di kota-kota besar, Kota Kupang dan lain-lain, untuk segera mungkin ada kesadaran secara kolektif untuk menahan diri, tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan berdoa di rumah. Itu langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Presiden, himbauan-himbauan seperti ini. Apabila kita lakukan dalam 2-3 minggu ke depan, terus-menerus secara baik, maka kita mampu memotong mata rantai penyebaran virus ini, dan kita akan selamat. Bapak bisa minta himbuan secara resmi Bapak untuk masyarakat? Ya tadi udah resmi itu menjadi resmi. Apakah ada antisipasi terhadap DKI yang Ya, pasti kalau begitu mereka balik, kita sudah siapkan antara lain Sandor yang lain-lain tadi itu, kita siapkan untuk kita akan isolasi mereka selama 14 hari. Kalau ternyata mereka mengalami sakit, kita akan rawat. Tapi kalau tidak, setelah 14 hari itu kita akan kembalikan dan mereka akan isolasi mandiri di rumah, menunggu lagi kelanjutan dari itu. Apakah ini yang tadi juga untuk tenaga medis untuk 3 rumah sakit rujukan ini Pak? Ya pastilah, masa itu APD buat tenaga medis, tidak untuk kalian. Udah pasti itu, karena itu kan yang melayani medisnya supaya dia tidak terkena seperti dokter-dokter yang lain. Jadi APD yang dimaksud alat pelindung diri itu pada para medis, bukan kita. Jadi kita tidak buat apa pakai itu, kita mau bikin apa pakai itu buat para medis tuh. Ya. Pasti kita siapkan 60 miliar untuk itu. Tadi saya lihat ada beberapa provinsi, kita salah satu yang menurut saya terbesar juga untuk menyiapkan itu. Karena itu program keras diliburkan, tetapi dalam hal ini karyawan swasta, semua karyawan seperti pekerjaan top. Instruksi gubernur untuk itu sudah disampaikan.
Dan saya menghimbau untuk mereka juga mulai berhitung betul, tentunya berhitung juga aspek ekonominya. Kalau bisa dikerjakan dibawa ke rumah, dibawa ke rumah. Kalau tidak bisa harus bekerja, mereka harus atur physical distancingnya, jarak antara satu dan yang lain. Itu akan diatur. Tidak apa-apa. Mereka tetap bekerja, tetapi jaraknya itu mereka atur. Dan tidak boleh jarak sesuai dengan jarak aman yang telah disampaikan oleh protokol, sesuai protokol COVID-19. Pak, soal ruang gerak di pintu masuk penyeberangan kereta berjalan itu seperti apa? Apa itu? Berkaitan dengan sterilisasi, pencegahan di pintu-pintu masuk. Ya, kita kan cek alat itu, tetapi sekali lagi itu kan tidak akurat. Itu pengecekan awal. Pengecekan awal. Apabila ada suhu yang sini maka dicek lanjut. Tetapi kita tetap menunggu sambil melihat. Yang paling baik adalah diantara kita semua saling tahu masing-masing bahwa kita adalah carrier. Itu dulu. Kalau kesadaran ini dari diri kita masing, begitu kita sampai dimanapun kita tahu bahwa kita adalah carrier. Entah ada atau tidak, kalau kesadaran itu ada pada diri kita dan kita mampu isolasi mandiri, itu sudah sangat menyelamatkan kita. Itu dulu, itu satu-satunya obat utama. Langkah yang menyelamatkan kita adalah kita sadar bentuk mengisolasi diri kita sendiri. Pak Gus, Ya. apa yang dana 60 miliar itu termasuk dengan insentif buat tenaga medis kan? Kita belum sampai di situ, kita lagi hitung itu. Itu dari pemerintah pusat, dasar dari Impres nomor 4 yang diberikan 2020 ini, dasar itu kami akan juga menghitung berkaitan dengan insentif bagi para tenaga medis. Data terbaru Pak Gus saat ini yang terkena virus itu masih dalam pemantauan seperti apa saat ini? Ya selama kalau belum ada masih negatif, kita menunggu terus sambil kita cek. Yang mengeluh datang kita obati sambil kita kirim sampelnya. Kalau dari mana sana kita tidak positif ya kita rawat lanjut. Sampai sekarang kan kita masih negatif. Kita menunggu sampel-sampel yang telah dikirim ke Surabaya dan Jakarta. Ini pun juga berdampak pada kegiatan pemilihan kepala daerah di 9 kabupaten. Apakah sudah ada koordinasi dengan KPU untuk menunda atau membatalkan? Itu kewenangan pemerintah pusat. Kita prinsipnya apabila itu dilakukan dia harus tunduk terhadap protokol yang telah dipilih oleh pemerintah hari ini, yaitu social distancing dan physical distancing. Batas duduk dan segala macam, datang kehadiran itu diatur, selama itu diatur. Khusus kampanye juga seperti itu, tidak boleh mengumpul massa yang banyak. Saya menghimbau untuk itu kepada kepolisian, khususnya Polda Nusa Tenggara Timur dan para bupati ataupun para pasangan calon yang mau maju, mereka harus tunduk terhadap protokol seperti itu untuk menyelamatkan provinsi ini. Sehingga kampanye tidak perlu ada, bahkan tidak perlu kampanye, silakan pilih aja sosialisasi dari rumah ke rumah sambil social distancing dan physical distancing itu dilakukan. Bapak, bagaimana antisipasi dengan dokter spesialis paru di NTT yang hanya 4 orang? Ya, kita lihat sampai sekarang ini kan kita masih negatif. Kita tetap antisipasi antara lain dengan kita menyiapkan pesawat apabila ada apa, kita akan mobile dengan pesawat yang kita charter nanti dari Transnusa. Kita sedang komunikasi dengan Transnusa dan kita menyiapkan apabila ada terjadi apa-apa, maka dokter-dokter yang 4 dokter ini akan mobile dengan pesawat sendiri sehingga mereka tidak campur dengan pasien-pasien penumpang-penumpang yang lain yang juga akan dampak kepada penyebaran virus. Tapi mereka punya pesawat sendiri, mereka berdalam pesawat itu sendiri dalam melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur kalau mereka kemanapun. Oke, terima kasih ya.